Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lufatur Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yaitu tentang revolusi industri. Revolusi industri adalah Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris sehingga membawa perubahan besar di sebuah sektor. Seiring berjalannya waktu, mesin berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi sampai manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini juga pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Dampak revolusi industri 1.0 beserta contohnya. Perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi, khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri 1.0 tersebut, akan terjadi proses produksi yang ada terjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Apa saja penemuan era revolusi industri 1.0 berikut diantaranya. Yang pertama, mesin uap. Yang kedua, uap kereta. Yang ketiga, sistem produksi skala besar. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar abad ke-19 tahun 1870-an dan berfokus kepada efisien mesin di setiap lini atau assembly line. Dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Pada era ini muncul produksi mobil secara besar-besaran yang mengharuskan kendaraan dirakit dari awal hingga akhir, menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Dengan adanya perubahan mekanisme dalam proses produksi di tahun 1913 menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan. Dampak revolusi industri 2.0 beserta contohnya. Dampak revolusi 2.0 yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, diantaranya di mana sekali itu proses produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya produksi secara besar-besaran. Apa saja contoh penemuan di era revolusi 2.0 berikut beberapa diantaranya: penemuan arus listrik AC dan DC, alat telekomunikasi. Yang ketiga, proses produksi emas. Yang selanjutnya, revolusi industri 3.0. Revolusi 3.0 adalah era yang terjadi sekitar abad ke-20 tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer atau software berbasis teknologi otomatis yang perlahan menggantikan peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit sampai membuat pencatatan keuangan. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat dan juga berkualitas. Dampak revolusi industri 3.0 beserta contohnya. Dengan adanya revolusi 3.0 terjadi perubahan pada pola relasi seperti komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Selain itu juga kemajuan teknologi komputer yang terjadi pada saat yang berkembang dengan sangat pesat
setelah Perang Dunia selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor hingga komunikasi IC atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima penerimaan yang semakin canggih. Apa saja contoh penemuan era revolusi industri 3.0? Berikut diantaranya teknologi komputer, teknologi internet. Diantaranya yaitu yang pertama teknologi internet, yang kedua perangkat elektronik, yang ketiga perangkat lunak atau software. Selanjutnya revolusi 4.0. Perkembangan revolusi 4.0 adalah era yang di saat ini menjalani, di mana perkembangan teknologi lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputerasi dan microchip, kecepatan pembuatan AI, machine learning, deep learning, cloud, bahkan kendaraan otomatis yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Teknologi ini menciptakan konektivitas antara manusia, data mesin. Teknologi baru juga belum pernah ada sebelumnya pun munculnya di era seperti objek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital. Salah satu contoh adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulan secara otomatis. Data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Dampak revolusi industri 4.0 berserta contohnya. Sejak diperkenalkan teknologi, perusahaan dapat mengotomatisasikan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan program tanpa campur tangan manusia. Apa saja contoh penemuan di era revolusi 4.0 berikut beberapa di antaranya. Big Data yang pertama, yang kedua Internet of Things atau IoT, dan Industry of Things atau IIoT. Cloud Computing yang keempat, Artificial Intelligence atau AI. Smart Manufacturing, Augmented Reality atau AR, Virtual Reality VR, terus Cyber Security. Selanjutnya yaitu evolusi web. Evolusi web 1.0 merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan evolusi di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri media. Pada dasarnya web yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk mengakses informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca karena tidak dapat hanya untuk membaca karena tidak adanya proses untuk menginput data. Selanjutnya evolusi web 2.0 dicetusnya pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama pada tahun 2004. Web 2.0 adalah revolusi bisnis industri komputer yang dipicu oleh pengguna internet sebagai platform dan merupakan suatu
percobaan untuk mengatasi berbagai aturan untuk mencapai kesuksesan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan penting adalah buat aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Selanjutnya, evolusi Web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer menganalisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Berdasarkan definisi pada dasarnya, semantik web memiliki tujuan yang sama, karena semantik web memiliki web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga tidak dalam bentuk yang dapat mengerti diinterferensi dan digunakan oleh perangkat lunak atau software. Melalui semantik web inilah berbagai perangkat lunak akan mampu mencari berbagai dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah, atau lebih tepatnya Web 3.0 sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menciptakan global metadata yang dapat dimengerti oleh sistem, sehingga sistem dapat mengartikan kembali data tersebut kepada pengunjung dengan baik. Selanjutnya, evolusi Web 4.0. Web 4.0 adalah bersifat secari dalam bentuk organisme buatan. Setelah buatan sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa dilakukan oleh aplikasi komputer, program, atau tools atau device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam mencari informasi, penyimpanan histori pencarian, atau mempertemukan orang-orang yang mencari informasi yang sama. Selanjutnya, analisis what Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek dinamakan ditanamkan teknologi seperti sensor atau software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih berhubung ke internet. IoT merupakan hubungan yang erat dengan istilah match to match atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kinerja manusia dan menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. Unsur pembentukan connection atau IoT. Connection IoT yang pertama artificial intelligence itu kecerdasan buatan, kedua sensor, yang ketiga konektivitas. Manfaat Internet of the penting di berbagai bidang. Yang pertama di pertanian. Pertama kita bahas mulai dari sektor pertanian atau agrikultur. Penerapan IoT dalam sektor pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dalam urusan pengumpulan data yang dikumpulkan dapat berupa
suhu, kelembapan, cuaca, kadar air, dan lain-lain. Yang kedua, kesehatan. Selanjutnya adalah sektor medis atau kesehatan dapat dalam kesehatan. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, otorisasi rumah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.